technical kompetensinya adalah tentang marketing gitu kan. Nah, itu teknikalnya. Tapi untuk yang soft kompetensinya atau kita bilang di sini adalah core leadership competencies yang kita assess itu di tahapan tes assessment online. Biasanya ini sesudah lolos dari tes administrasi, kemudian tes assessment. Sekarang dilaksanakan secara online. Nah, ini yang dinilai adalah bahwa Pertamina mempunyai 5 core leadership competencies, yaitu yang pertama adalah authenticity, yang tadi saya jelaskan mengenai integrity, kejujuran. Kemudian diharapkan orang-orang yang masuk ini, orang-orang yang mempunyai yang kedua yaitu achievement orientation. Jadi orang-orang yang bisa bekerja dengan target-target yang ada itu, mempunyai bisa bekerja mencapai target. Kemudian yang ketiga yang kita cari itu adalah yang ketiga core leadership yang kita butuhkan yaitu agility itu agile, yaitu yang kita cari adalah orang-orang yang agile dengan perubahan. Jadi sekarang ini dengan era VUCA tadi, di mana perubahan terjadi setiap saat, kita harapkan orang-orang yang bisa adaptif dengan perubahan, karena perubahan ini hal yang nyata. Kita tidak mungkin bisa lari dari perubahan, gitu kan. Nah, bagaimana kita malah melihat perubahan ini sebagai suatu opportunity. Nah, inilah yang kita lihat orang-orang yang agile, yang kalau berubah bukannya, karena kan kalau berubah itu pasti tidak nyaman, karena kita pasti ganggu comfort zone kita, padahal kita sudah nyaman dengan metode seperti ini, tiba-tiba misalnya ada metode baru, pastinya kan kita harus belajar lagi, gitu kan. Nah, yang diharapkan itu adalah orang-orang yang punya kemampuan learning yang cepat, gitu. Kemudian yang keempat yang dicari adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi customer relationship, yaitu gimana mereka fokus untuk melayani customer. Yang kelima yaitu fostering collaboration. Nah, ini yang paling penting sekarang karena di era sekarang ini yang dibutuhkan adalah kolaborasi. Jadi selain era kompetisi, kita tuh sebenarnya sekarang lebih ke era collaboration. Bagaimana? Karena ketika bekerja yang diperlukan itu bukan orang yang pintar, tapi yang diperlukan adalah orang yang bisa bekerja sama dengan tim. Karena kalau orang yang pintar sendiri tapi tidak dapat bekerja sama, dia malah tidak bisa memberikan added value. Malah kadang-kadang yang kayak gitu biasanya menimbulkan masalah biasanya. Karena dia pintar tapi dia tidak bisa bekerja sama dengan tim, sehingga padahal suatu target itu bisa tercapai kalau semua tim itu mempunyai peran. Jadi inilah core leadership competencies yang ketika dites untuk assessment 5 core leadership competencies yang di Pertamina yang kita lihat dari kandidat-kandidat tersebut. Nah, ini sebenarnya nanti para kandidat berarti kan harus mempersiapkan nih, dia harus mempersiapkan personal values-nya. Personal values-nya tadi seperti integritas, terus dia gimana learning-nya seperti apa gitu kan. Kemudian juga knowledge and capabilities ini lebih ke kompetensi teknisnya, yaitu technical kompetensinya ya nanti akan dinilai lah kecocokan dengan jabatan yang dilamar. Misalnya kalau ngelamar di fungsi keuangan, pastinya dia harus tahu tentang misalnya dasar-dasar akuntansi dan lain sebagainya. Nah, itu kan pasti akan ditanyakan ketika interview. Nah, kemudian juga yang harus dipersiapkan tadi adalah job organization experience, yaitu pengalaman-pengalaman kerja yang dipunyai atau pengalaman ketika berorganisasi, ketika di kuliah gitu. Nah, ini personal branding di rekrutmen. Nah, next. Halo, next. Nah, ini juga dikaitkan dengan values yang di Pertamina ada, yaitu satu clean, bersih. Nah, clean ini nanti hubungannya dengan tadi integrity, orang-orang yang jujur.
Kemudian C yang satunya lagi adalah kompetitif, di mana yang diharapkan adalah orang-orang yang mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional. Kemudian yang dicari adalah orang-orang yang confidence, percaya diri, yaitu dapat mengambil perannya sesuai dengan rules and responsibility-nya. Kemudian customer focus, yaitu fokus pada pelanggan tadi sama dengan, makanya tadi ini adalah values yang ada di Pertamina, sehingga ketika kita mengakses atau menginterview para kandidat, yang kita gali adalah juga tadi 5 core kompetensi tadi. Kemudian juga komersial, bagaimana menciptakan nilai tambah dengan komersial. Dan yang terakhir yaitu capable. Pastinya yang dicari adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas, baik kapabilitas secara teknikal maupun secara leadership-nya. Nah, ini next. Tadi kita sudah menyiapkan personal branding kita, terus kita sudah ini sudah akan apply nih ke suatu perusahaan. Apa sih sebenarnya yang harus kita siapkan, gitu kan? Nah, yang pertama yaitu do research about company. Jadi sebelum dipanggil wawancara, jadi kan tahapan tes pasti akan banyak ya. Pertama kan assessment online dulu, terus kemudian apa? Habis assessment online, baru kemudian lanjut ke interview dengan psikolog untuk menggali lagi tadi kompetensi-kompetensi, soft kompetensi, dan kemudian sesudah interview dengan psikolog, interview dengan user atau dengan HR. Nah, di sini memang sering sekali yang saya temui ketika interview itu kandidat ini ketika ditanya mengenai kalau di-apply ke Pertamina, ya saya akan nanya misalnya, apa yang Anda ketahui tentang bisnis Pertamina? Nah, mereka cuma bisa menjawab secara umum. Jadi, suatu BUMN di bidang energi dan gas di Indonesia, gitu kan. Padahal yang kita harapkan dengan sekarang ini, dengan banyaknya informasi, bisa ikut di bisa follow di Instagramnya perusahaan. Sekarang Instagram Pertamina ada di situ, semua berita-berita terbaru ada di situ. Dia bisa buka websitenya juga gitu. Tapi ternyata masih banyak nih yang tidak mempersiapkan diri gitu. Dia nggak research dulu, dia nggak cari tahu dulu gitu kan. Padahal kan ini suatu hal yang harus diketahui gitu kan. Ibaratnya mau ngelamar anak orang, tapi ketika ditanya tahu nggak tentang dia gimana, terus nggak bisa jawab gitu. Cuma jawabnya jawaban-jawaban yang umum. Nah, itu banyak ditemui. Jadi please ketika dipanggil interview, persiapkan diri, riset lah, cari berita terbaru. Tinggal klik, ada Instagram, ada di website, ada, semuanya ada di situ. Oke, yang kedua, 5 menit lagi. yang tadi join the company social media, ya kan, sekarang di era digital ini semua ada di. Oke, itu ya, oke. Kemudian yang ketiga yaitu tadi build soft kompetensi. Nah, soft kompetensi ini memang harus diasah ini, yaitu tadi kompetensi mengenai leadership, tentang problem solving, gimana untuk planning gitu ya. Kita harus build soft kompetensi. Yang terakhir yaitu tadi prepare CV and portfolio. Nah, ini paling penting. Tuliskanlah di sana apa sih qualification yang kita punya, apa kelebihan kita, harus dituliskan dengan sangat informatif di CV. Next. Nah, ini terakhir, ini slide terakhir. Sesudah kita tadi persiapkan ini, nah terakhir yaitu ketika interview, sebenarnya apa sih yang harus kita persiapkan ketika kita sudah dipanggil interview nih, apalagi sudah interview dengan top management gitu kan. Nah, yang kita persiapkan yang pertama ya mungkin ya ini hal yang sebenarnya bukan dianggap tidak penting ya, tapi memang looks good, feel good itu memang tetap harus penampilan itu tetap harus dipersiapkan, karena interviewer ketika melihat yang akan diinterview itu sudah
nggak rapi gitu kan, dan itu kan bisa mencerminkan oh berarti dia tidak mempersiapkan diri dengan baik. Jadi ketika interview tolonglah pas hari itu usahakanlah bajunya disetrika, terus ya tadi tidak datang terlambat, karena kalau sudah datang terlambat pasti udah ini kan udah nggak konsentrasi gitu kan. Nah jadi tetap penampilan tetap harus dijaga. Kemudian ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ketika interview. Ya tadi ceritakan sedikit tentang diri Anda. Nah, ketika interviewer menanyakan ini, yang Anda ceritakan itu jangan cuma fokus ke diri sendiri. Maksudnya yang arahkanlah ketika menjelaskan itu kekuatan kita, dan ini memang align dengan kebutuhan perusahaan. Jadi kita tahu nih kita mau diwawancara untuk di production supervisor misalnya, ya kita ketika menceritakan tentang diri Anda itu kita harus jelaskan bahwa mungkin tadi tentang skripsinya kita di bidang apa tentang production planning gitu kan, atau kita ceritakan bahwa kita pernah apa ada project apa di kampus yang terkait dengan memang jabatan yang kita apply gitu. Jadi jangan ceritakan tentang diri Anda tuh malah ceritanya itu panjang lebar tapi sebenarnya nggak ada intinya. Cerita saya SMA-nya ini itu. Nah, itu sebenarnya nggak ada. Jadi berusahalah ketika menceritakan tentang diri Anda itu sudah memfokuskan kepada sebenarnya perusahaan ini butuh apa ya dari diri saya gitu. Kemudian tadi apa yang Anda ketahui tentang, nah ini biasanya lebih ke technical ya. Kalau technical skill biasanya akan dites juga bahwa yang tadi misalnya dia apply ke mana, ke fungsi keuangan, mungkin akan ditanya prinsip-prinsip dasar akuntansi. Nah ini sebenarnya penanya kan bisa aja kan nanyain, kadang dikasih studi kasus, itu kan tentang technical kompetensi itu. Yang penting tadi kita kan sudah punya, kita yakin kita sudah punya kekuatan expertise di bidang apa, nah itu nanti jawablah ini dengan ya teknikal kompetensi yang kita punyai. Kemudian apa motivasi Anda dalam hidup? Nah ini jawabnya itu tadi coba dikaitkan dengan target yang ingin kita capai itu. Target yang akan kita capai, kemudian apa kekuatan kita tadi. Nah itu dikaitkan. Jadi jawabnya seperti itu. Kemudian misalnya ceritakan korelasi background pendidikan Anda dengan pekerjaan yang dilamar, dapat ceritakan pengalaman berorganisasi. Nah, tadi ketika interviewer menanyakan pengalaman berorganisasi, ini sebenarnya kita mau menggali bagaimana anak ini dalam berkolaborasi, communication skill-nya seperti apa. Misalnya dia akan bilang saya pernah menjadi ketua himpunan atau ketua ini gitu kan, terus mengadakan acara ini. Nah, kita ngelihat berarti dia sudah terbiasa bekerja sama dengan tim, dia bisa apa tadi collaboration, kemudian dia juga bisa untuk tadi achievement orientation. Nah, di situ sebenarnya kenapa kita menanyakan pengalaman-pengalaman berorganisasi itu, atau pengalaman bekerja sebelumnya. Kalau memang sudah punya experience sebelumnya, itu harus jelas menceritakannya. Misalnya saya dulu di bagian ini tugas roles and responsibility saya apa gitu kan. Saya sebagai ini dan saya mempunyai tim sekian orang, saya bisa tugas saya ini, dan kalau bisa diceritakan achievement selama bekerja itu. Misalnya pernah saya punya program waktu itu ini gitu kan. Nah, itu merupakan poin plus lah. Nah, ini sedikit tips terakhir cara menjawab ketika interview, yaitu kita sebutnya STAR. STAR itu adalah S-nya itu situation, T-nya task, A-nya action, R-nya result. Jadi ketika misalnya pertanyaan tadi pengalaman bekerja, kita bisa ceritakan as situation-nya. Misalnya ketika saya menjadi waktu itu saya jadi production supervisor, tugas saya adalah saya memastikan produksi hari ini sesuai dengan target, kemudian tidak ada barang yang reject sesuai dengan planning dari PPIC dan sebagainya. Nah, kita jelaskan nih
tugas kita di situ apa, job description-nya apa, kemudian apa action kita yang kita laksanakan. Misalnya saya pernah terjadi misalnya apa ya, kerusakan ini mesin, terus saya harus tetap mencapai target. Nah, saya melakukan planning B, A, B, C gitu. Terakhir resultnya apa itu. Jadi ketika menceritakan sesuatu itu harus lengkap, situasinya apa waktu itu, waktu itu tugas tanggung jawab kita, kemudian resultnya apa. Yang tadi ketika nanya apa pengalaman berorganisasi, ya bisa diceritakan waktu itu mengadakan ini tadi, misal mengadakan industrial ini acara ini, saya bertanggung jawab untuk memastikan materinya, pembicara ini actionnya apa. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang dinilai ketika interview itu, bagaimana orang ini memang dia mempunyai integrity, dia mempunyai achievement orientation, dia mempunyai agility, kemudian tadi mempunyai kemampuan untuk berkolaborasi. Itu mungkin cukup segitu presentasinya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya jelas terdengar? Jelas terdengar. Jelas, oke. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Unikori atas presentasinya. Jadi mulai dari webinar pertama, kedua, ketiga, dan webinar hari ini kita enggak jauh-jauh keluar dari dua hal gitu. Kita bicara hard skills dan kemudian kita bicara soft skills. Kita itu saja. Pada intinya itu selalu berulang gitu. Dan ini menunjukkan bahwa kedua jenis skills ini wajib dimiliki oleh kita semua gitu. Apalagi anak teknik industri. Kemudian saya jadi ingat tadi definisi dari your brand, kata siapa tadi, CEO-nya Amazon, Pak Jeff gitu. Dia bilang itu brand kita itu adalah apa yang orang katakan pada saat you are not in the room. Kamu tidak ada di ruangan itu, apa orang bicarakan tentang kamu. Saya jadi ingat dulu pada saat kuliah, berarti brand ini sudah dibangun saat kuliah gitu. Karena ada brand menarik pada saat kita kuliah dulu, apalagi pada saat ospek, Kuciang Ayi ya. Itu brand juga, jadi kira-kira seperti itu. Itu brand si Anu, itu Kuciang Ayi ya, Kuciang Ayi ya. Nah, do nyelek, Pak Jatuh Kuciang Ayi. Jadi, itu hanya sekedar intermezzo ya. Siapa Kuciang Ayi ya, Pak Ferry? Oh, banyak. Itu pada saat kuliah itu banyak cerita-cerita seperti itu, istilah-istilah seperti itu sangat laku pada saat itu. Nah, tapi yang paling menarik bagi saya dari yang disampaikan oleh Unikori adalah bagian terakhir itu. Jadi ada yang disampaikan trik-trik dan isinya cuma ceritakan. Jadi kemampuan untuk bercerita ini memang suatu hal yang wajib kita miliki untuk menjual diri kita dalam tanda petik ya. Jadi kemampuan untuk storytelling, gitu. Menceritakan diri kita gitu. Nah, saya rasa itu yang saya tangkap dari presentasinya, karena mengingat Uni ini akan ada meeting jam 4.30, jadi sekarang saya buka sesi tanya jawab, tapi Pak Fauzan kalau bisa menambahkan nanti menjawab pertanyaan kita persilahkan. Ya. Oke, siap. Boleh, silahkan. Saya mulai dari yang mau bertanya langsung, tapi yang di chat window ini sudah ada yang mau bertanya langsung. Dulu ya. Oke. Sudah ada yang raise hand itu. Ada yang raise hand, Revi Wulandari. Saya persilahkan Revi Wulandari bertanya. Halo? Iya, Pak. Halo, silahkan Revi. Ini Revi ya? Iya, Pak. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Uni, Ibu dan Bapak. Nama saya Fadila Revi Wulandari dari Teknik Industri Angkatan 2017. Di sini saya ingin bertanya, yang pertama, bagaimana cara kita membangun personal branding sebagai seorang mahasiswa? Kemudian, hal apa saja yang harus kita hindari saat membangun personal branding tersebut? Lalu pertanyaan yang kedua, kesalahan apa saja yang biasanya kita dilakukan oleh seorang pelamar kerja dalam membuat CV-nya yang membuat interviewer atau perusahaan itu tidak tertarik untuk melihat CV kita tersebut? Terima kasih. Oke. Saya rasa kita langsung dijawab saja, Uni. Ya, oke. Siapa tadi? Lupa namanya. Dari siapa tadi yang nanya ya? Fadila Revi Wulandari. Revi.
Dari Wulandari ya, siapa tadi? Iya benar, Iya Wulandari. nih. Ya, Revi. Ya, Fadila. Wulandari, oke. Tadi Revi, oke. Tadi pertanyaannya bagaimana membangun personal branding ketika mahasiswa gitu ya. Nah, kalau kata Pak Ferry tadi Ferry ini personal brandingnya tuh yang ke negatif tadi ya. Itu lebih ke sifat negatif soal personal brandingnya. Oh dia anaknya ini gitu. Nah kalau kita cara membangun personal branding dari kuliah tadi seperti yang saya jelaskan, kita mungkin sudah tahu kira-kira kita itu mau fokusnya itu kemana gitu. Jadi kan tadi kalau TI ini kan belajarnya banyak ya, walaupun kita harus tahu semua kalau pas kuliah ya. Nah, ketika kita mau tadi bangun personal brandingnya ya untuk expertise-nya atau secara technical kompetensinya nih ya. Nah, kita harus tahu dulu nih kita tuh minatnya di mana ya gitu kan. Karena kan TI ini teknik dan manajemen. Apakah saya lebih passionnya ke manajemennya atau ke yang teknikalnya nih gitu kan. Kalau misalnya saya lebih passion saya tuh lebih ke manajemen gitu kan, manajemen industri gitu kan. Nah, ketika kuliah ya mungkin itu harus benar-benar benar-benar difokus lah ke situ gitu. Jadi memang tadi kuliah ini kan mata pelajarannya banyak ya kan. Nah sebenarnya pas kita harus tahu semua memang waktu itu. Tapi kita kalau bisa sejak dari kuliah tuh sudah tahu nih kita kayaknya kurang minat kalau yang manufacture yang tentang tentang operation research gitu kayak kurang ini. Tapi kita lebih minat ke yang manajemen industrinya. Nah, dari awal itu kita sudah punya ini dulu nih, bukan cita-cita ya, mungkin udah punya passion dulu bahwa kita udah nentuin nih, kita nanti tamat TI ini, saya maunya keluar TI ini, saya expertnya di bidang operational research. Saya mau habis keluar DTI ini saya tahu tentang atau mau ke sistem misalnya pengen tahu tentang berarti saya harus belajar tentang SAP nih misalnya yang sedang perusahaan-perusahaan sekarang yang diperlukan itu misalnya kan. Nah, itu dicoba dipelajari atau mungkin dicari ilmunya gitu untuk yang kita memang passionnya di situ gitu. Mungkin itu tadi untuk biar mempersiapkan diri nih nanti tamat kuliah saya udah punya satu branding saya tuh ini gitu. Saya orang yang expert di bidang kesisteman misalnya gitu kan. Gitu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya apa? Saya ingat yang salah satunya Tadi tapi nggak tahu ini apa yang bagaimana untuk personal branding. Kemudian CV yang nih, kedua tentang tadi, CV. saya belum nyatet tadi. Apa ya? CV. Kenal dengan CV. Halo. Pada saat menulis CV, apa sih yang harus kita hindari? Gitu? Halo, suara saya terdengar? Mati ya, halo? Pak Ferry kedengaran suaranya, Unikori juga kedengaran jelas. Yang kedua tadi apa ya? Tadi bagaimana? Berkaitan dengan CV ya tadi ya, CV, ya, oke. CV. Kesalahan ketika menulis di CV. Nah, kesalahannya itu ketika di CV itu tidak dituliskan misalnya tadi achievement. Udah kedengaran? Ya. Salah satunya CV-nya itu cuma berisi hal-hal umum. Jadi misalnya sekolah, ketamatan ini, background education, S1-nya ini, IPK sekian gitu. Tidak tadi, tidak menambahkan misalnya tadi pengalaman berorganisasi, misalnya punya gitu kan sebagai ketua himpunan ini, kemudian dituliskanlah mungkin kalau ada achievement di situ gitu. Jadi kalau misalnya punya pengalaman, kalau yang fresh mungkin yang akan dituliskan adalah pengalaman organisasinya, misalnya dia sebagai ketua himpunan, kemudian di tahun itu saya achievement-nya saya berhasil mengadakan industrial innovation gitu, saya ngadain acara
acara industrial innovation atau apa-apanya. Nah, itu dituliskan karena nanti interviewer akan menggali di situ. Apa yang Anda lakukan di situ, peran Anda di situ sebagai apa gitu kan. Kemudian hasilnya seperti apa nanti pas ngadain acara itu atau pas atau mungkin ada project saya sebagai asisten dosen di lab saya membantu waktu itu project dosen yaitu project ini. Nah, itu dituliskan achievement yang pernah yang pernah didapat waktu kuliah. Begitu juga kalau yang sudah bekerja, tuliskanlah achievement yang pernah dia lakukan ketika di jabatan itu gitu. Nah, itu merupakan suatu hal yang kita ngelihat, oh ini anak ini selain cuma pengalaman, kalau tadi ditulis cuma tadi lulusan teknik industri, ini pengalaman ini ya, itu kan tidak ada suatu nilai plus karena semua orang akan nulisnya seperti itu. Dan satu lagi mungkin ditambahkan juga misalnya punya skill misalnya saya menguasai misalnya kalau teknik mesin itu misalnya apa ya, kita mengetahui tentang Oracle-nya kalau misalnya dari basic, intermediate atau expert itu di level mana, itu ditulisin di CV itu. Saya mempunyai skill AutoCAD atau apalah Oracle, mengetahui tentang sistem SAP, Enterprise, nah itu dituliskan itu. Umumnya kalau kita akan ngelihat CV-nya nih ini bagus, dia pengalamannya ini punya pengalaman yang relevan seperti itu. Yang ketiga ada 3 ya tadi ya? Iya betul, Yang ada 3. ketiga Saya rasa sudah terjawab lupa itu tadi nih. apa ya pertanyaannya? Sudah terjawab. Saya konfirmasi ke Fadila, sudah terjawab Fadila? Semua pertanyaannya. Halo Fadila. Iya Pak. Jadi Sudah yang terjawab? ketinggalan Pak, kayak Apa itu? kesalahan apa Yang saja ketiga tadi apa ya? saat membangun personal branding. Yang 3 apa ya? Kesalahan, Sudah terjawab ya? kesalahan apa Oke. yang biasanya kita lakukan saat membangun personal branding? Oke. Pertanyaannya yang masih ketinggalan itu kesalahan apa yang biasa dilakukan? Kesalahan yang dilakukan. Yang biasa dilakukan ketika interview ya? pada saat membangun Fadil personal Revi. branding. Pada saat membangun personal branding. Halo, kesalahan ketika membangun personal branding. Ya, kesalahannya, kesalahannya, ya. Oke, kesalahannya biasanya bukan ketika membangun personal branding-nya, ketika kesalahannya kita tidak punya personal branding, karena kita nggak punya keunikan gitu. Kita nggak punya sesuatu hal yang kita membuat kita unik di antara sekian banyak pelamar. Jadi misalnya dari sekian banyak yang diinterview, misalnya teknik industri itu sangat banyak. Kalau yang saya pengalaman menginterview itu sekarang ini banyak banget perusahaan teknik industri. Kemudian kalau IPK semua sekarang di atas 3 3,5 gitu kan. Kalau cuma berdasarkan IPK, kita nggak akan dapatkan yang tadi seperti yang saya jelaskan bahwa yang ketika di interview itu yang kita cari bukan hanya orang yang pintar, tapi adalah orang yang sesuai dengan nilai-nilai values yang ada di perusahaan dan orang-orang yang tadi sesuai dengan core kompetensi yang kita harapkan di misalnya kalau di Pertamina ya core values-nya Pertamina tadi yang 6C. Jadi yang kita cari itu adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi soft skill seperti itu gitu. Jadi itu kesalahan personal brandingnya itu atau kita tuh tidak kita lulusan teknik industri, tapi ya kita taunya semua sedikit-sedikit kan, karena kalau TI ini yang tadi saya bilang kan antara teknik dan manajemen, tidak punya teknik mesin, teknik elektro, itu kan jelas core kompetensisnya, technical kompetensisnya gitu kan. Kalau TI ini kan kalau istilahnya kalau di kantor tuh dibilang teknik bukan abal-abal ya, bukan setengah teknik sebenarnya, bukan anak teknik sebenarnya kalau teknik industri ini. Yaitu tadi karena kita ada manajemen industrinya, makanya anak TI ini bisa banyak di bank atau bisa di komersial, di bidang business development, dia bisa masuk juga gitu kan, karena sebenarnya TI itu bisa masuk kemanapun karena
kelebihannya itu adalah kita mengetahui tentang sistem modeling sistemnya seperti apa. Jadi itu kan yang diperlukan sebenarnya. Nah, itu tadi kalau kita mau fokus ke manajemen industri, berarti kita harus kuat mengenai bagaimana memahami tentang proses bisnis, bagaimana memodelkan sistem kalau ada masalah seperti apa gitu kan. Nah, itu kan basic-basic yang memang akan diperlukan ketika bekerja itu. Jadi tadi kalau kesalahan dalam personal branding yaitu kita tidak dari awal kuliah kita nggak punya keunikan yang akan kita akan tonjolkan gitu. Itu mungkin. Oke, saya rasa sudah terjawab semua pertanyaannya. Halo, suara saya terdengar ya? Terdengar ya. Pak Ferry. Oke. Terdengar. Oke. Di chat window sudah banyak pertanyaan, ini ada 8 pertanyaan. Dipilih aja. Tapi yang raising hand ada 3 juga sekarang ini. Tapi ada, saya kasih kesempatan kepada yang raising hand lagi. Saya persilahkan Raihan Rivian. Raihan Rivian, silahkan. Raihan, oke. Raihan Rivian, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, Ibu, saya Rehan Divian dari Teknik Industri Angkatan 2017. Jadi, di sini Ren telah mendengarkan materi yang telah Ibu berikan, mulai dari personal branding perusahaan hingga personal branding ke individu. Nah, Ren sudah tahu bahwasanya personal branding untuk perusahaan membutuhkan waktu yang sangat lama agar ini mencapai suatu titik yang optimal. Akan tetapi untuk individu ini akan menjadi suatu hal yang instan. Nah, berdasarkan penyampaian Ibu tadi, di sini akan memicu banyak dari teman-teman yang mulai untuk memperbaiki personal branding-nya menjadi lebih baik lagi. Akan tetapi dengan personal branding yang baik ini, tidak menutupi bahwa mereka hanya ingin menaikkan citra diri, tetapi tidak ada nilai-nilai ataupun tidak ada suatu hal-hal yang bermutu pada diri mereka. Contohnya, terlalu banyak organisasi yang diikuti, akan tetapi tidak ada kontribusi seperti itu, Ibu. Nah, jadi Oke, Rehan. Saya rasa sudah bisa ditangkap ya. Oke. Ada lagi, Rehan? Ada, Pak. Jadi gini, suatu kasus realnya, Pak, pada perusahaan itu banyak orang yang mampu berkomunikasi yang baik, mampu public speak yang baik sehingga menarik HRD-nya untuk merekrut dia. Akan tetapi pada saat kerjanya itu tidak sesuai dengan apa yang dibicarakannya berdasarkan. Halo. Ini ada feedback. Halo Rehan, saya rasa sudah bisa. Ini saya mendengar ada feedback ini. Mohon di. Oke, saya rasa pertanyaan dari Rehan sudah cukup jelas. Kadang-kadang pada saat orang membangun personal branding ini, yang dibangun itu cuma citra gitu. Ya, kadang-kadang perusahaan merekrut seseorang dengan list pengalaman A dan B pada saat mahasiswa, tapi kontribusi realnya tidak ada. Gitu. Nah, bagaimana? Saya nggak tahu ujungnya tadi karena terputus dari Rehan, tapi ya bagaimana perusahaan atau mahasiswa menyikapi ini? Kira-kira seperti itu. Oke, baik Rehan. Jadi sebenarnya dari sesi interview itu kita bisa tahu bahwa orang ini kan kita gali nih dari yang dia tulis gitu kan. Belum tentu tadi kan yang dia tulis di CV itu benar apa tidak. Makanya di interview inilah kita menggali hal-hal tersebut. Apakah ini cuma pencitraan tadi, maksudnya dia tulis oh saya sebagai organisasi ini. Nah, di sini tadi yang saya jelaskan di sini interviewer kita akan menggali nih dia perannya seperti apa, bisa ceritakan nggak waktu itu apa achievement-nya seperti apa gitu kan. Di situ kita gali. Selain itu juga interviewer ini sudah megang juga dari hasil assessment-nya dia tadi, orangnya seperti apa gitu. Jadi ketika interview itu kita udah tahu nih orangnya secara hasil assessment-nya tadi menunjukkan tadi intellectual intelligence-nya seperti apa, emosionalnya seperti apa. Nah, itu kita sudah pegang dulu. Jadi sebelum wawancara nih kita sudah ada yang kita pelajari dulu orangnya seperti apa. Nah, ketika wawancara kita tinggal menggali nanti di CV dan biasanya itu
akan ketahuan tadi orang-orang yang tidak original, orang-orang yang tadi misalnya pencitraan itu akan ketahuan ketika interviewer. Makanya sesi interview itu sangat menentukan. Makanya tadi banyak yang tidak lolos di interview ya salah satunya itu bahwa yang dia tuliskan itu kadang ketika kita coba dalami itu ternyata nggak match dengan yang dia tuliskan gitu. Mungkin gitu. Oke, saya rasa sudah terjawab itu pertanyaan dari Rehan. Masih ada satu orang yang raising hand, tapi saya tahan dulu. Kita akan beralih ke chat window. Saya ambil satu pertanyaan dari TI 18, Muhammad namanya. Assalamualaikum Bapak Uda Uni. Saya Muhammad Farhandika, BP 18. Saya ingin bertanya, untuk personal branding, LinkedIn menjadi salah satu opsi platform untuk menjalin networking dan membangun personal branding. Yes. Apakah ini sangat dianjurkan untuk mahasiswa? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah platform online course berbayar seperti Coursera dan Udemy bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan personal branding dan value dari seorang mahasiswa itu sendiri? Yang ketiga, dan untuk menulis CV ini style apa yang lebih bagus? Apakah lebih dianjurkan pakai stylenya APA atau bagaimana? Demikian. Oke. Jawab langsung ya, Muhammad. Oke, tadi pertanyaannya apakah tadi LinkedIn menjadi salah satu media untuk personal branding? Kalau untuk sekarang ini LinkedIn itu sangat sangat dipakai lah untuk ketika kita juga mencari orang-orang yang dengan kompetensi tertentu. Perusahaan-perusahaan sekarang search-nya pasti yang paling terpercaya sekarang LinkedIn lah ya. Jadi dari mulai sekarang ya kalau sudah bisa menjelaskan di situ punya kompetensi apa gitu ya, silahkan di LinkedIn memang harus dimanfaatkan, apalagi nanti sudah mau lulus kuliah gitu kan. Nah, jadi ini tadi semacam tadi benar untuk networking. Nah, itu sangat penting. Jadi salah satu personal branding tips personal branding juga yaitu tadi juga networking. Tadi saya lupa ngomong gimana, networking ini sangat diperlukan gitu kan. Apalagi nanti sudah masuk ke dunia kerja, networking ini salah satu salah satu nilai plus lah kalau kita mempunyai networking yang bagus gitu. Nah, tadi sudah mulai dari sekarang di LinkedIn ya nggak apa-apa. Mungkin tadi bisa dimasukin sudah ikut project dosen apa kan, sekarang dosen banyak projectnya kan, penelitian apa-apa. Nah, misalnya terlibat di situ, itu bisa dimasukin di LinkedIn-nya gitu. Kemudian yang kedua tadi, apakah perlu belajar platform dari course online? Nah, tadi kalau memang passion-nya dan memang akan membangun personal branding ketika lulus itu adalah tadi kita harus punya sesuatu kan, keunikan di antara TI lainnya. Saya harus unik nih. Oke, saya akan mempelajari apa nih untuk uniknya? Tadi mungkin ya tadi mau belajar Oracle atau SAP atau belajar tentang apalagi di situ yang ada yang untuk menjadikan Anda itu beda dengan lulusan yang lainnya gitu. Jadi nanti di CV bisa ditambahkan kan, memahami mengenai sistem Oracle. Kemudian skalanya adalah skala basic, intermediate atau advance gitu kan. Nah, itu dituliskan. Nah, biasanya kalau dituliskan itu nanti kita akan nanya itu, si interviewer akan nanya, benar nggak untuk nguji dia memang punya skill itu gitu. Jadi silakan, itu hal yang sangat bagus gitu. Kemudian tadi yang ketiga apa tadi yang ketiga ya? CV. Dia menulis CV pakai style CV. Apa yang lebih bagus? Oh ya, CV. Oh ya, sebaiknya bikin CV itu yang formal. Jadi tergantung. Kalau Anda apply ke perusahaan startup,
atau perusahaan agensi mungkin bisa pakai style yang sekarang kan pakai gambar, pakai apa, itu bisa. Jadi disesuaikan ke mana Anda akan apply. Tapi kalau Anda akan apply ke company yang formal seperti misalnya ke bank, ke BUMN, nah pakailah CV yang standarnya standar formal gitu. Jadi sebaiknya sih pakai standar yang formal ya, yang tadi ada background, kemudian ada achievementnya apa, tapi gimana cara menuliskannya, jangan sampai yang dituliskan itu cuma yang standar aja, tamat lulus SMA ini, TI ini, skalanya ini gitu. Terus kalau bisa tadi achievementnya apa selama kuliah itu, misalnya terlibat di project ini gitu kan, dijelaskan dituliskan di situ, nanti ketika interview nggak usah dijelasin panjang, tapi bilang aja saya terlibat di project bla 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 gitu. Nanti ketika interviewer yang akan menggali itu gitu. Atau tadi saya ikut sebagai pertukaran mahasiswa di ini. Nah, tulisin di situ gitu. Begitu. Oke, terima kasih Uni. Muhammad. Oke. Saya sekedar mengingatkan di jam saya sekarang jam 3.23 Uni. Katanya Uni akan ada meeting jam 3.30. Jadi saya rasa 3.30. Ya, jadi saya rasa sesi mungkin saya mau boleh milih satu pertanyaan nggak silakan, nanti biar silakan. ada hadiahnya. Oke, silakan. Lihatnya di sini ya. Lihatnya di grup chat nih ya. Ya, chat ya. Tunggu satu. Perkenalan nama saya bagaimana? Nah, ini. Nah, dari Marsha. Assalamualaikum Uda Uni, perkenalkan saya Marsha dari Angkatan 19. Saya ingin bertanya bagaimana menurut Uni dengan kalimat yang sering kita dengar, dia masuk perusahaan itu karena ada orang dalam, seolah orang yang bisa bekerja di perusahaan tersebut hanya mempunyai kenalan dari orang dalam. Bagaimana pendapat Uni tentang kalimat tersebut? Oke, Marsha. Jadi gini, kan sekarang saya kan di fungsi rekrutmen ya. Jadi sekarang ini tidak ada lagi istilah orang dalam karena semua tes sekarang dilaksanakan secara online, di mana secara online itu sistem yang akan memfilter gitu kan. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa tadi fokus ke kita mau apa expertise yang akan kita jual ke ahli yang akan kita jual ke perusahaan, yang akan kita tawarkan gitu kan. Jadi jangan sudah terdistract dengan ketika dipanggil interview kita sudah di pikiran kita udah pikiran negatif gitu loh, bahwa kita nggak akan lolos nih karena saya nggak punya orang dalam gitu. Karena tidak ada. Jadi terus terang saya juga di 2003 itu masuk ke Pertamina nggak ada orang dalam. Jadi saya mengikuti semua tesnya gitu kan, dan ya ketika masuk satu angkatan itu ya tidak ada yang anak siapa gitu. Ya kita sama-sama tidak ada orang tua tidak di Pertamina atau saudara tidak ada itu. Jadi hal-hal yang ini itu apalagi udah di era digital ini nggak ada lagi tuh namanya orang dalam, karena tadi semuanya sudah di resiko itu sudah diminimalisir dengan semuanya by system gitu. Jadi Marsha fokus aja kuliahnya, persiapkan diri apa yang akan kekuatannya Marsha yang akan Marsha persiapkan ketika interviewer. Kemudian tadi mungkin ini quotes terakhir ya yang saya berikan untuk adik-adik mahasiswa semuanya. Jadi kita semua adalah do the best. Jadi ketika kuliah lakukan yang terbaik, belajar yang fokus tadi kan, cari kekuatan diri Anda apa. Kemudian ketika apply ke pekerjaan, ya itu tadi terakhirnya kita sudah do the best, kita sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, ya kita diterima atau tidak itu ya let the God do the rest. Jadi do the best and let God do the rest, itu sih. Jadi tetap semuanya itu kan yang menentukan di atas ya. Jadi kita selain berusaha kita juga tetap harus berdoa. Jadi itu aja. Untuk Marsha, jadi nanti Marsha dapat hadiah. Nanti ada yang akan ini ya. Oke. Ade akan. Oke. Ya.
Terima kasih kita ucapkan kepada pemateri pertama Unikori atas presentasi dan diskusinya. Mungkin cukup ya? Ya, saya rasa sudah cukup. Sekarang Ya. sudah jam 3:30 ini. Mengingat Pak waktu. Ferry. Iya. Silakan. Saya mohon maaf. Jadi alumni kalau memang tertarik ke Pertamina nanti bisa titip CV juga ke Uni LV ya. Oke. Dia, aduh, kemudian Ini dititip untuk direview. Iya. Oke. Nah, sekarang semuanya tidak bisa, Online nggak bisa ya? titip CV. Oh, nggak bisa. Semuanya online, jadi nggak bisa. Nanti gini, buka di website, masukkan data-data di website. Nanti kalau begitu ada jabatan vakansi langsung apply. Jadi semua data dimasukin dulu aja, walaupun belum ada lowongan sekarang. Silakan masukin ini data-data gitu, CV di Oke. situ upload. Jadi Siap. begitu ada lowongan Nggak bisa tinggal ya. apply gitu. Nggak bisa titip. Jadi nggak bisa titip CV lagi. titip. Oh enggak, ya paling habis Oke, terima kasih. Bisa dan. ya sip. Iya, sorry ya An. Kalau titip karena ya personal branding yang pertama, integrity. Oke. Mengingat Oke. waktu, terima kasih Uni. Mengingat waktu, Iya, integritas ya. Ya, terima saya- kasih. Ya, sama-sama. Saya persilakan Fauzan untuk presentasi. Ya. Tapi sebelum Fauzan presentasi, kita bacakan dulu singkat ini profil dari Pak Fauzan. Pak Fauzan ini adalah angkatan 2001. Beliau alumni SMA 1 Padang. Saat ini beliau adalah Deputy General Manager Body Division dari PT Astra Daihatsu Motor. Gitu. Pak Fauzan sudah bekerja di PT Astra Daihatsu Motor dari tahun 2007 dengan posisi yang ditempati pada saat itu adalah in process quality supervisor. Singkat saja perkenalannya dari saya Pak Fauzan. Saya persilakan Pak Fauzan untuk presentasi. Jadi nanti semua pertanyaan yang ada di sini, Fauzan mengamehan Azan. Siap. Silakan. Ya. Ferry mungkin izin, Fauzan juga izin untuk leave forum dulu ya. Oke. makasih. Terima Silakan, kasih ya. banyak Silakan. atas Ini, Kori. waktunya semuanya. Assalamualaikum Thank you, Kori. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini setelah sekian lama bisa bertemu lagi sama sahabat-sahabat lama, teman main bola, sama mahasiswa-mahasiswa juga di acara yang luar biasa bermanfaat kalau menurut saya. Kalau tadi dari Uni LV sudah disampaikan pemaparan yang luar biasa dari best practice-nya salah satu BUMN terkemuka di Indonesia dari Pertamina. Hari ini saya mungkin pengen lihat dari sudut pandang, kalau tadi Nikori dari sisinya rekrutmen, saya dari sisinya user. Tapi ini, sorry nih, share screen-nya saya masih belum bisa. Nggak dikasih akses untuk share screen. Halo, Adik, Ya. bisa dibantu deh? Dari saya juga nggak apa-apa, dikasih akses saja. Oke, siap, sudah bisa. Saya share ya. Ya, materinya sudah muncul? Sudah. Sudah full screen ya? Sudah. Ya, oke. Sesuai sama tema yang diberikan, mudah-mudahan 25 menit saya usahakan lebih pendek supaya kita lebih banyak diskusi. Personal branding, how to sell yourself. Tapi ini kita lebih banyak diskusi nanti ke tataran personal branding in terms of daily activity gitu. Dalam artian kalau ngomongin personal branding sebenarnya kita ngomongin marketing gitu. Marketing itu beda sama selling gitu. Kalau marketing itu how to create opportunity gitu. Kalau selling itu how to fill opportunity. Jadi sesuatu yang memang benar-benar berbeda gitu. Nah, kalau untuk teman-teman yang mau aktif jadi influencer, jadi YouTuber dan sebagainya,
Mungkin yang lebih tepat nanti satu level di atas ini itu adalah how to market yourself gitu. Hari ini kita bicara tentang keseharian kita aja. Gimana jadi mahasiswa yang bisa jualan personal branding, gimana jadi calon pekerja yang bisa jualan sama rekruter, jadi karyawan yang bisa punya personal branding baik ke atasannya, jadi personal branding yang baik untuk organisasinya, sama bisa jadi ada yang lagi mau nyari pasangan juga, jadi personal branding ke mertuanya, calon mertua gitu. Beberapa hal sebenarnya udah disampaikan sama Nikori tadi. Basically seperti yang tadi disampaikan, personal branding ini kita butuhkan semuanya untuk bisa tampil berbeda gitu. Jadi kalau bahasa kerennya itu jadi top of mind gitu. Kalau ditanya siapa sih mahasiswa teladan, langsung muncul satu nama gitu. Siapa sih karyawan teladan gitu, langsung muncul satu nama gitu. Siapa sih sebenarnya calon menantu idaman gitu, langsung muncul satu nama. Nah, itu kenapa kemudian kita butuh sebuah personal branding yang kita kemas dan harus kita jalani dengan baik. Gitu. Jadi poin pentingnya salah satu kata yang bisa digarisbawahi adalah personal branding itu hubungannya sama top of mind orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tadi udah saya sampaikan, basicnya personal branding itu buat semua, jadi nggak terbatas sama yang mau kerja saja, mau yang mahasiswa yang mau semester akhir juga perlu personal branding gitu, karena supaya mau diterima sama dosen penguji, sama dosen pembimbing pun itu butuh personal branding yang baik gitu. Mungkin akan sangat sulit nyari dosen yang bersedia kalau seandainya kita udah terkenal, yang tadi Pak Ferry bilang, misalkan jadi udah terkenal jadi mahasiswa Kuciang Ayia gitu, atau yang ogah-ogahan dan sebagainya gitu. Atau talent ready. Nah, talent ready ini bahasa yang sekarang ngetren, sebenarnya kalau zaman dulu bahasanya pengangguran, terus pindah ke job seeker, hari ini yang ngetren itu bahasanya talent ready. Artinya setiap orang mempromosikan diri, saya punya talent dan saya ready to work gitu. Jadi kalau yang aktif di LinkedIn, itu bahasanya sekarang itu talent ready. Atau karyawan baru gitu, yang baru masuk ke sebuah organisasi supaya diangkat, dijadikan karyawan permanen, lolos dari masa probation dan sebagainya, itu juga penting. Terus karyawan yang mungkin sudah 3 tahun, 4 tahun, yang sedang membangun karir, yang lagi ngincar posisi supaya bisa dipromosikan dan sebagainya, itu juga sangat perlu personal branding. Business owner supaya produknya dipercaya, supaya dia bisa dapat networking yang baik, bisa dapat sourcing material yang oke, bisa dapat pinjaman tanpa bunga, itu juga butuh personal branding gitu. Nggak mungkin orang akan memberikan pinjaman tanpa bunga dengan lunak, tetapi orang yang dipinjemin itu terkenal urakan gitu, nggak pernah bayar dan sebagainya. Nah, kemudian juga para calon menantu dan sebagainya dan sebagainya. Basicnya semua orang butuh personal branding. Nah, terus saya coba summary aja. Sebenarnya yang tadi disampaikan sama Nikori itu sudah luar biasa spesifik dan detail. Saya coba bikin ini jadi lebih general supaya setiap pertanyaan nggak cuma terfokus ke bagaimana sih apply yang baik, bagaimana CV yang baik, dan sebagainya. Nah, dari pengalaman saya, basicnya sebenarnya kalau kita simplify, itu personal branding itu cuma butuh 2. Yang pertama adalah bagaimana kita mengenali diri sendiri, yang kedua adalah bagaimana kita mengenali customer. Nah, 2 poin ini kemudian akan memunculkan satu irisan. Kalau tadi ada yang nanya, sebenarnya kalau Nikori tadi juga menjelaskan kalau di Pertamina butuhnya yang kayak gini, yang kayak gini, yang kayak gini gitu. Kemudian tadi di kolom tanya jawab tadi sempat saya baca, kalau personal branding untuk manufaktur gimana ya? Nah, di sini sangat penting teman-teman mengenali diri sendiri sama mengenali customer-nya. Kita bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama, gimana sih cara terbaik mengenali diri sendiri? Simpelnya itu sebenarnya ada 4 tahapan. Yang pertama itu self-assessment, kita bisa coba nge-review sebenarnya value-nya kita apa, motivasinya kita hari ini apa, 10 tahun ke depan kita itu mau jadi bisnismen kah, kita mau jadi karyawan teladan kah, mau megang posisi manajer kah, atau mau jadi business owner kah, atau mau jadi akademisi kayak Pak Ferry atau Pak Iwan, dan sebagainya. Kemudian di tahapan kedua, setelah kita coba nge-review kebutuhan kita ke depan mau kayak gimana, yang berikutnya kita perlu lakukan adalah self-reflection gitu.
dari yang teman-teman inginkan, pengen jadi business owner gitu. Tapi untuk ngambil resiko jualan gorengan di kampus saja nggak berani gitu. Ngambil resiko dagang di grup aja malu-malu gitu. Nah, gimana kemudian kita bisa mewujudkan mimpi kita untuk jadi business owner itu tadi. Jadi self-reflection adalah kita coba nge-review, benar nggak sih 10 tahun lagi itu kita mau jadi business owner, mau jadi CEO, mau jadi direktur, mau jadi profesor, dan sebagainya. Kalau hari ini ternyata kita tidak menjalani apa yang kita mimpikan di masa depan. Nah, yang ketiga, tahapan berikutnya adalah self-exploration. Self-exploration ini maksudnya dari self-reflection tadi sebenarnya kita coba bisa adu sama self-assessment kita. Kita coba pertanyakan lagi, jangan-jangan sebenarnya passion-nya saya bukan jadi business owner nih. Sebenarnya saya lebih kepengen jadi akademisi, karena tipikalnya saya lebih senang belajar, lebih senang melakukan penelitian, bikin jurnal, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa dapetin moment of truth-nya kita, sehingga kemudian kita bisa merevisi atau memodifikasi atau malah memperkuat self-assessment-nya kita dari sisi yang lebih luas lagi. Jadi kita coba cari alternatif, kita coba baca-baca lagi, kita coba lihat video-video lagi dan sebagainya yang kira-kira bisa bikin kita lebih terbuka, lebih open mind sama kondisi kita ke depan. Nah, terakhir adalah seeking feedback. Seeking feedback ini dari orang-orang di sekitar kita. Bisa dari orang tua, bisa dari saudara, bisa dari teman dekat, dan sebagainya. Benar nggak sih sebenarnya gue bisa jadi business owner? Gitu? Benar nggak sih gue sebenarnya bisa jadi akademisi? Atau benar nggak sih gue sebenarnya bisa jadi YouTuber dan sebagainya? Nah, dari 4 tahapan ini muncullah suatu kesimpulan self-awareness-nya. Seorang Fauzan Dias itu tipikal orang yang kayak gimana ya? Saya punya mimpi apa ya? Saya mau ngapain ke depan ya? Kemudian strength-nya saya apa? Value-nya saya apa? Yang hari ini bikin saya termotivasi paling besar apa? Dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang kemudian akan menjadi poin penting dari step 1 melakukan personal branding. Nah, mengutip salah satu tokoh, self-awareness is probably the most important thing towards being a champion. Jadi, setiap juara itu adalah orang-orang yang kenal sama dirinya, dia paham strength-nya dia apa, weakness-nya dia apa, dan dia bisa menyajikan itu, memilih kapan saatnya dia memunculkan kekuatannya, kapan dia menggunakan kelebihannya, dan kapan dia harus menyimpan kelemahannya, dan sebagainya. Dan belum tentu juga kelemahan itu harus selalu disimpan. Terkadang kalau champion itu bisa memperlihatkan kapan waktunya dia punya kelemahan. Nah, sebagai summary untuk poin pertama, sangat penting bagi teman-teman untuk paham dan tahu value-nya teman-teman apa sih. Value ini maksud saya sebagai individu, saya mau bermanfaat untuk orang banyak gitu. Tapi bermanfaat untuk orang banyak ini kan masih terlalu general ya. Lebih spesifiknya lagi apa? Nanti kita bahas di tips dan trik yang terakhir. Terus strength-nya teman-teman apa? Uniqueness-nya teman-teman apa? Ini yang harus muncul dari proses teman-teman merefleksikan diri ke self-awareness yang tadi. Nah, yang kedua, langkah yang paling penting untuk melakukan personal branding adalah kita mesti kenal sama customer-nya. Customer kita itu siapa? Kalau selama ini mungkin kita pahamnya customer itu berarti orang yang beli barang kita, yang beli produk kita. Enggak sebenarnya gitu. Kalau kita bicara lebih luas lagi, next prosesnya kita itu bisa jadi customer-nya kita. Sebagai mahasiswa, dosen itu adalah customer-nya kita gitu. Sebagai karyawan, atasan itu adalah customer-nya kita gitu. Bawahan pun adalah customer-nya kita gitu. Karena kalau ke bawahan, produknya kita adalah instruksi. Kalau instruksinya kita nggak jelas, customer kita akan bingung. Mereka akan nyari feedback, mereka malah bisa jadi nggak beli produknya kita. Sehingga ketika kita kasih instruksi A, yang dijalanin malah B. Gitu. Atau sisi lain yang tadi saya bilang, atasan itu juga customer-nya kita. Gitu. Bahwa kemudian yang diminta sama atasan kita laporannya formatnya A, kita kasih formatnya C.
akhirnya dimarah-marahin dan sebagainya. Nah, di sini poinnya sama sebenarnya. Tadi juga sempat sepintas disinggung sama Nikori di slide terakhir kalau nggak salah, ketika teman-teman mau apply ke sebuah perusahaan, ya teman-teman jangan cuma tahu, oh Pertamina itu BUMN yang bergerak di sektor oil and gas gitu. Tapi Pertamina itu sendiri kan ada banyak macamnya ya, ada yang retail, ada yang di di bagian eksplorasinya dan sebagainya dan sebagainya. Contohnya kalau di tempat saya Astra Daihatsu Motor banyak yang mixing antara ini jualannya di mana Pak, bengkelnya di mana gitu. Padahal kita adalah manufakturnya gitu, bukan dealernya, bukan bengkelnya gitu. Nah, sangat-sangat penting buat kita semua untuk paham customer kita. Tadi Nikori udah ngasih sedikit insight. Kalau di Pertamina itu value-nya adalah yang tadi dibilang, ada beberapa poin. Di Astra Daihatsu Motor juga beda lagi gitu. Di Universitas Pertamina mungkin beda lagi gitu. Di CMB Niaga tempatnya ketua kita juga mungkin beda lagi gitu. Masing-masing punya value perusahaan yang berbeda-beda dan kita perlu untuk mengenali, memahami dan mencari tahu sebelum kita kemudian melakukan proses yang lebih jauh seperti apply, interview dan sebagainya. Nah, ini juga termasuk tadi dosen penguji, dosen pembimbing, sebenarnya tipikalnya Bapak ini biasanya mengajukan pertanyaan soal apa ya? Kalau dosen pembimbing ini biasanya sukanya sistematika penulisannya yang kayak gimana ya? Atau di sisi lain atasan gitu. Atasan ini dia tipikalnya misalkan detail gitu. Sementara kita tipikalnya general. Nah, kita nggak akan bisa survive kalau kita nggak berubah sesuai dengan value-nya si atasan. Ada atasan yang mungkin hobinya informal meeting gitu. Dalam artian after office hours ngobrol di luar, dari sana bisa dapat insight, dapat coaching and counseling yang lebih bebas dan sebagainya. Sementara kita nggak bisa melakukan itu. Nah, kondisi-kondisi itu yang kemudian akan jadi barrier-nya kita, akan jadi challenge-nya kita untuk bisa menunjukkan personal branding kita yang sebenarnya. Jadi untuk paham value-nya apa, kebutuhannya apa, dan apa yang diinginkan, itu adalah bagian dari memahami dan mengenali customer kita. Ya ini yang tadi udah saya jelasin, basic-nya kita perlu meluangkan waktu, jadi apply itu kalau misalkan kita lagi jadi talent ready atau job seeker yang tadi, atau jadi calon talent ready, dari sekarang kalau misalkan memang punya perusahaan impian, kenapa enggak? Daripada cuma main COC, PUBG, dan sebagainya, mending sisain waktu 30 menit, survei di Google, tanya ke Om Google, kalau mau kerja di Apple itu value-nya apa? Tadi Pak Ferry sudah menjelaskan dengan luar biasa, sehingga ketika kita apply pun bisa jadi kita nggak punya satu template kurikulum vitae gitu, atau kita nggak punya template satu cover letter saja gitu. Setiap perusahaan akan punya value yang berbeda, sehingga kalau misalkan memang itu adalah perusahaan impiannya kita, kenapa kita nggak kemudian melakukan customize terhadap kurikulum vitae kita atau profil LinkedIn kita dan sebagainya. Lanjut. Nah, setelah kita paham dua itu, kenal sama diri sendiri, kemudian paham sama customer, langkah selanjutnya gimana? Di sini saya cuma pengen ngasih ilustrasi bahwa setelah dua tahapan, sebenarnya ini sesuatu yang lebih kompleks, tapi coba saya sederhanakan ya. Gampangnya setiap manusia itu punya 3. Yang pertama adalah skill set. Skill set ini kita bisa operational research, kita bisa SAP, kita bisa algoritma apa, kita bisa software apa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua kita punya identity. Identity yang melekat di sana adalah tempat tanggal lahir, umur kita berapa, sekolah kita di mana, tamatan dari fakultas apa, jurusan apa, kampus apa, IP-nya berapa, dan sebagainya. Itu melekat ke identitas. Dan yang ketiga adalah aura. Nah, personal branding adalah kombinasi dari ketiga ini. Gampangnya gini, kalau orang cuma sekedar tahu identitasnya sama auranya, ini biasanya yang didapat cuma first impression. Belum bisa dibilang sama personal brand. Tadi juga ada yang sempat nanya, istilahnya ada orang dalam dan sebagainya. Biasanya
akan ketebak di interview awal gitu. Bahkan di interview HRD pun kalau misalkan memang kita melakukan pencitraan itu akan muncul karena HRD itu cuma tahu identitas, kemudian saat interview itu tahu aura, begitu dikorek-korek soal skill set-nya, penjelasan aktualnya kayak gimana itu akan kebongkar gitu. Dan first impression-nya akan jadi jelek. Terus kalau skill set ditambah sama identity gitu, basic-nya itu getting found. Getting found itu maksudnya gini, gampangnya kita bikin CV yang baik, dari sana HRD akan mengenali identitasnya kita, kemudian skill set yang kita cantumkan di CV kita juga oke, akhirnya masuk ke dalam shortlisted. Tadi juga di list pertanyaan saya juga sempat baca. Jadi poinnya itu, gimana kita bisa tahu oh perusahaan ini perusahaan otomotif, dia butuhnya tipikal yang kayak gini. Dari semua list strength yang kita punya, value yang kita punya, kita bisa milih yang kira-kira akan dilirik sama sebuah perusahaan manufaktur otomotif adalah A, B, C, D, E. Itu yang kemudian kita masukin ke dalam skill set-nya kita. Nah, dari kombinasi si skill set sama identity, itu kemudian si HRD akan masukin ke shortlist. Oh, ini oke. Artinya kita getting found. Dari getting found, baru kemudian dipanggil, dapat di aura. Auranya pas interview, oh ini kok kayaknya oke ya orangnya ya, beneran ya. Integritinya bisa dilihat nggak cuma sekedar pencitraan dan sebagainya. Nah, terakhir kalau skill set sama aura, ini mungkin kayak brand experience doang gitu. Jadi cuma sepintas, misalkan kita naik taksi gitu, atau naik gokar, atau naik grabcar ya. Supirnya itu tahu jalan, kita cuma bilang tujuannya kita kemana, sesuai aplikasi, udah gitu kita karena pulang kerja capek, tinggal nyantai-nyantai, lihat buka-buka HP, tiba-tiba nyampe gitu. Bahkan mobilnya keprosok ke dalam lubang pun kita sampai nggak ngeh. Gitu. Begitu kita turun, kita dapat brand experience. Oh ini, walaupun kita nggak tahu identitas drivernya, mungkin cuma sekedar nama aja, tapi oh enak ya naik gokar, atau enak ya naik taksi ini, enak ya naik grabcar dan sebagainya. Nah, ini sangat penting untuk kita pahami bagaimana kemudian kita bisa membangun personal branding yang baik. Nah, ini terakhir dari saya, kita lebih banyak elaborasi dari pertanyaan aja. Beberapa tips, ini saya sadur dari majalah Forbes, Forbes Magazine, ada 10 sebenarnya, tapi yang paling menurut saya paling penting untuk kita pegang dari 10 itu, basicnya ada 4 kalau menurut saya. Yang pertama itu have focus. Kalimat terakhir yang di dalam kurung ini sangat menarik gitu. Don't try to be everything to everyone gitu. Dalam artian selama ini mungkin kita pengen memperlihatkan di CV-nya kita itu kita superior gitu. Akhirnya semua pengalaman organisasi dimasukin, akhirnya semua prestasi dimasukin, padahal tempat perusahaan yang kita tuju untuk proses lamaran itu ternyata nggak membutuhkan itu semua gitu. Yang dibutuhkan bukan cuma sekedar achievement, tapi tahan banting gitu. Misalkan kalau di Pertamina maunya ditaruh di site gitu. Tapi kita masukin di dalam listnya kita itu juara Indonesian Idol, juara ini, juara itu, dan sebagainya. Nggak ada satupun yang memperlihatkan kalau kita itu siap ditempatin di site, jauh dari mana-mana, format kerjanya mungkin 2 minggu di lapangan, nggak bisa ketemu keluarga dan sebagainya karena nggak ada sinyal, kita nggak pernah memperlihatkan itu. Gitu. Jadi, salah satu kesalahan paling sering yang dilakukan ketika seseorang melakukan personal branding itu nggak fokus gitu. Mencoba menjadi semuanya kepada semua orang gitu. Yang penting semuanya happy gitu. Ternyata malah kita nggak akan kepilih. Yang kedua adalah be genuine. Jangan jadi copycat. Karena personal branding ini hubungannya sama poin keempat, live your brand gitu. Be genuine ini akan sangat sulit kalau seandainya kita melakukan pencitraan padahal sehari-harinya kita nggak seperti itu gitu. Atau karena kita hobi sama Korean drama, kita tiru-tiru tampilannya artis Korea dan sebagainya, padahal sehari-harinya ya ngomong aja kita logatnya masih logat Padangnya nggak bisa hilang gitu. Ini nggak genuine gitu. Akhirnya orang akan dari first impression-nya cuma sekedar tahu oh itu si Anu gayanya Korea banget gitu. Begitu sekali ngomong
first impression yang muncul tadi langsung hilang. Akhirnya personal brand-nya juga hilang. Yang ketiga itu be consistent. Be consistent yang ini tadi juga sempat disampaikan. Kalau misalkan cuma sekedar pencitraan, someday pasti akan ketahuan. Mungkin bisa lolos dari interview, mungkin bisa lolos dari HR-nya, dari user-nya, tapi begitu setahun jalan, dan kelihatan ternyata dia bukan tipikal yang persistence gitu, bukan tipikal orang yang hard work, bukan tipikal orang yang teamwork, akhirnya ujung-ujungnya si atasan juga nggak akan ngelolosin dari masa probation. Terakhir, live your brand gitu. Ada orang yang mungkin bisa punya dua kehidupan gitu, dan ini biasanya mungkin artis gitu ya, tapi ketika kita sebagai personal, lagi-lagi yang saya bilang kita bukan influencer, kita bukan YouTuber dan sebagainya. Basicnya ketika kita sudah punya personal branding yang baik, maka live your brand. Karena brand itu, personal branding kita itu adalah authentic manifestation dari kehidupan kita, dan itu akan mengamplify, akan melipat gandakan, akan memperbesar gaung dari apa yang kita percaya. Yang tadi dibilang sama, dikutip sama Nikori juga, Jeff Bezos, CEO-nya Amazon, kalau kita nggak di ruangan, orang bicarain apa soal kita gitu. Seorang Fauzan itu dikenal apa sih kalau orang-orang bicara di belakang punggungnya gitu. Nah, poin-poin itu yang mungkin juga sangat penting ketika kemudian kita sedang menyusun personal branding kita ke depan. Jadi kata kuncinya yang tadi saya garis bawahi, salah satunya adalah top of mind, kemudian kenali diri kamu, kenali customer kamu, dalam implementasinya harus fokus, be genuine, konsisten, live your brand, maka itu adalah cara supaya kita bisa stand up and differentiate yourself to others. Ini kata-kata yang sudah luar biasa banyak. Percayalah, siapapun Anda, tadi juga di salah satu pertanyaan dari Anonymous, itu apakah bisa orang yang biasa-biasa saja atau nggak expert itu bisa munculin personal brand? Bisa gitu. Selagi kita percaya bahwa diri kita adalah brand kita, semua orang itu pasti punya uniqueness, semua orang itu pasti punya kelebihan, semua orang pasti punya strength yang nggak bisa ditiru, yang nggak bisa diisi sama orang lain. Maka pertama harus kenal sama diri sendiri dulu, dan saya yakin itu teman-teman bisa, maka you are your own brand. Kemana-mana teman-teman akan bawa beban nama, Fauzan Dias itu kayak gimana, Ferry Afrinaldi itu kayak gimana, Iwan Soekarno itu kayak gimana, Mukdian Muklis itu kayak gimana, dan sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita bahas panjang lebar nanti lewat tanya-jawab aja, supaya lebih aplikatif sama kondisi yang hari ini teman-teman hadapi. Oke. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzan, pas 25 menit. Jadi satu hal yang menarik bagi saya dari yang Pak Fauzan sampaikan adalah definisi Pak Fauzan tentang personal brand, yang menggunakan diagram Venn itu, yang di awal yang lebih sederhana. Jadi ada dua lingkaran. Jadi personal brand itu adalah irisan tentang seperti apa kita melihat diri kita dan seperti apa orang lain melihat diri kita. Yang jadi masalah kan tidak ada irisan nanti. Tidak ada irisannya, himpunan kosong irisannya. Itu kan jadi masalah itu kan. Nah, jadi santiang kece awak, saya kece orang, awak anak santiang. Nah, seperti itu kan itu jadi masalah. Jadi itu adalah definisi yang menurut saya sangat mudah diingat gitu ya, tentang personal brand. Ya. Dipaparkan dengan menggunakan diagram Venn. Kemudian dielaborasi lagi dengan diagram Venn yang dengan 3 lingkaran tadi. Ini lebih didetailkan lagi. Oke, kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Tapi mungkin kita tidak punya waktu yang banyak. Saya mau konfirmasi ke Ade, berapa lama kita punya waktu lagi nih Ade? Oke. Tadi kita mulai jam 2.15. Mungkin kita kasih waktu 15 menit lagi ya, mungkin ya, Pak Ferry. 15 menit lagi. Oke, siap. 15 sampai dengan 30 menit. Oke. Karena pertanyaan ini banyak ini. Ini di Windows saya ada 9 pesan baru ini. Oke. Dan tidak ada yang bertanya langsung nih, tidak ada yang raising hand, jadi semua lewat chat window. Saya
saya mulai dari pertanyaan dari anak TI 2017, namanya Feby Gusti Dendra. Izin bertanya, pertanyaan seperti ini. Yang ingin saya tanyakan adalah, apa hal-hal yang harus kita hindari atau tidak sampai ketika sedang wawancara kerja? Ini saya sudah tadi ini ya. Ini sudah, saya skip saja. Ada pertanyaan juga dari Ovin Putraningrat, mau tanya kepada Uni tapi tidak apa-apa. Sebagai mahasiswa aktif dalam mencari pengalaman organisasi dan masuk organisasi CV, lebih baik untuk berorganisasi dan dimasukkan di dalam CV, lebih baik untuk menekuni di satu bidang saja. Contoh menjadi sekretaris di berbagai organisasi, atau sebaiknya mengikuti berbagai bidang dan jabatan. Terima kasih. Jadi fokus ke satu bidang atau banyak hal, Pak Fauzan? Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan, kita mesti tahu kenapa saya termasuk user yang paling senang kalau ada calon calon karyawan saya itu yang punya pengalaman organisasi. Nah, yang paling penting adalah kita tahu kenapa sih user itu atau perusahaan itu senang sama orang yang punya pengalaman organisasi. Jadi pentingnya itu bukan berapa banyaknya atau posisinya gitu. Salah satu kata kunci yang tadi berulang kali disampaikan sama Nikori adalah orang yang berorganisasi. Kalau misalkan benar-benar berorganisasi, bukan cuma sekedar numpang nama saja, kemampuan untuk berkolaborasinya itu luar biasa. Dan itu yang dibutuhkan saat ini. Yang kedua, biasanya di perusahaan itu ketika kita entry levelnya dari S1, biasanya di level supervisor. Artinya kita akan punya banyak anak buah yang bisa jadi jauh lebih tua dan sebagainya. Nah, kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk berkomunikasi itu akan jadi hal yang sangat-sangat menunjang seseorang mahasiswa yang baru tamat atau job seeker yang baru masuk untuk bisa survive di kondisi itu gitu. Jadi pentingnya itu bukan banyak organisasinya, tapi di organisasi itu sebenarnya ngapain? Cukup satu, dan organisasi itu nggak cuma ini ya, nggak cuma sekedar himpunan mahasiswa atau BEM atau yang lain gitu. Bahkan kalau seandainya kita punya usaha pun, patungan sama teman-teman cuma sekedar jualan jus waktu bulan puasa di depan tempatnya Bang Iwan dulu saya ingat, dan kita bisa mengeksplor itu, kita bisa ceritain itu, gimana kita bisa menggait customer, gimana kita bisa mempromosikan produknya kita dan sebagainya, itu sebenarnya sudah jadi satu poin plus buat para interviewer. Jadi lagi-lagi seberapa paham kita kebutuhan si organisasi tadi, perusahaan yang kita mau masuki. Gitu, Pak. Oke. Saya rasa sudah tuntas terjawab sama Pak Fauzan. Kita lihat lagi. Benny TI 06. Ini ke saya bertanya, bukan ke panelis. Mau bertanya, Pak, apakah kita perlu personal brand sebagai seorang tenaga pendidik? Saya jawab singkat saja untuk Benny ini, karena pertanyaan ke saya. Perlu. Yang perlu dibangun dari seorang pendidik itu cuma satu hal, credibility menurut saya. Kredibilitas. Kamu bisa buktikan enggak? Kamu bisa buktikan kita bisa buktiin enggak ke customer kita, ke stakeholders kita, mahasiswa, masyarakat, apa yang kita janjikan ke mereka kita lakukan enggak? Itu saja kalau seorang dosen. Ya. Jadi saya dulu melihat dosen saya ini ada satu pameo bagi diri saya. Ada dosen ini dosen nilai ajaib. Enggak tahu-tahu ada PA saya. Entah apa pun sih. Itu realitas ya. Jadi ada dosen nilai ajaib. Nah, saya sangat berusaha agar gimana ya? Saya sebagai pendidik saya berusaha bagaimana saya dinilai orang berkredibilitas. Jadi saya lakukan apa yang saya janjikan. Saya bilang kita akan ada kuis, kita akan ada tugas, kita akan ada ujian akhir. Saya lakukan itu semua. Dan saya harus berterus terang kepada stakeholder saya, kepada mahasiswa, "Yo, kamu dapat segini UTS, kamu dapat segini UAS, kalkulasi nilai akhir seperti ini, sehingganya kamu dapat apa?" Kita berjelas, kita berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengoreksi. "Pak, kok saya salahnya di mana? Kok saya dapat nilai lebih rendah padahal saya sama dengan teman saya?" Wajar kan kita sebagai dosen membuat kesalahan. Jadi itu saja yang perlu dipegang sebagai seorang pendidik, kredibilitas. Lakukan apa yang Anda janjikan kepada stakeholder Anda. Itu saja. Semua kontrak perkuliahan, lakukan itu semua. Ya, artinya berusaha untuk itu. Saya kira sudah terjawab itu pertanyaan Benny. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Dita ini.
Tapi pertanyaan ini kepada Unikori gitu, dari Dita Mariesa Iza. Tadi dia raising hand, tapi karena Uni harus meninggalkan meeting ini. Pertanyaannya mungkin Pak Fauzan bisa menjawab. Assalamualaikum Uni. Saya izin bertanya, kalau boleh tahu portfolio dalam bidang manufaktur sebagai seorang lulusan TI itu seperti apa ya? Maksudnya kontennya seperti apa? Terima kasih. Ya, ya. Baik. Terima kasih Dita. Jadi kalau untuk manufaktur kita perlu tahu ciri-ciri general dari manufaktur gitu. Manufaktur itu biasanya sangat-sangat identik, bahasa gampangnya pabrik lah. Pabrik itu buruh kasar, kemudian dalam kondisi-kondisi tertentu manufaktur juga terbagi banyak gitu. Ada yang elektronik, ada yang kemudian manufakturnya otomotif, ada yang komponen, ada yang obat-obatan. Masing-masing manufaktur pun berbeda-beda gitu. Jadi spesifiknya teman-teman butuh gali kira-kira tipikal manufaktur apa yang teman-teman masuki. Misalkan kayak obat-obatan sama otomotif gitu. Salah satu perbedaan paling nyata itu dalam hal ketatnya kebersihan gitu. Walaupun dalam manufaktur elektronik, kalau yang barang-barang yang kecil itu juga luar biasa, mungkin mirip sama obat-obatan gitu. Tapi kalau kita akan masuk ke manufaktur yang tipikalnya press part, yang tipikalnya ngelas-ngelas, mungkin di sana akan butuh portofolio yang berbeda-beda gitu. Nah, in general sebenarnya itu satu, kalau yang dicari sama perusahaan manufaktur biasanya adalah teman-teman yang mudah beradaptasi, punya drive yang cukup bagus. Contohnya gini, atau real aja deh. Realnya kalau di Astra Daihatsu Motor itu kita punya 8 kompetensi utama yang kita cari. Tetapi dari mahasiswa, bukan dari mahasiswa, tetapi dari calon karyawan baru, biasanya yang kita kejar adalah dua kompetensi pertama. Yang pertama itu adalah drive, yang kedua itu adalah analysis and judgment. Sehingga ketika kemudian kita mau masuk ke Astra Daihatsu Motor, akan sangat penting kita membangun portofolio atau personal branding, baik itu di kurikulum vitae-nya kita ataupun pada saat interview, menceritakan proses berpikirnya kita. Salah satu contoh pertanyaan, misalkan, coba ceritain soal tugas akhir kamu. Gitu. Nah, orang yang punya analytical thinking yang baik, dia akan berbicara secara terstruktur. Nggak cuma bicara judulnya apa, hasilnya gimana, kemudian dikerjain berapa lama. Tetapi kalau orang yang punya analytical thinking yang bagus, dia akan berbicara sedikit tentang teorinya, hubungannya sama posisi yang nanti dia akan sasar, maunya jadi supervisor quality, maunya jadi supervisor produksi. Hubungannya apa sih sama tugas akhirnya kita. Kemudian drive, kalau ngomongin drive, misalkan dari tugas akhir tadi, gitu. Dalam beberapa case saya ketemu sama orang yang saya interview itu selesai skripsinya lama gitu. Ada yang bisa sampai 1 tahun gitu. Dan ketika ditanya biasanya kelabakan jawabnya gitu. Padahal dari sana kita bisa nunjukin drive-nya kita. Misalkan kenapa lama? Oh iya, dosen pembimbing saya ganti-ganti gitu. Kemudian ini tema yang saya angkat luar biasa baru sehingga saat ini expertise di Indonesia pun belum ada gitu. Sehingga saya butuh konsultasi sama beberapa dosen di luar dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu akan menunjukkan betapa teman-teman melakukan kerja keras di balik menyelesaikan tugas akhir itu selama 1 tahun. Gitu. Jadi sesuatu cerita-cerita unik yang ada di dalam hal-hal yang mungkin bisa jadi teman-teman sembunyiin, malah itu adalah hal-hal yang sebenarnya menarik buat para interviewer gitu. Lebih kurang seperti itu. Jadi basicnya kalau di manufaktur itu akan beda-beda. Saran saya teman-teman juga seperti tadi kenali perusahaan yang akan kita masukin, dia manufakturnya di bidang apa, kira-kira in general butuh portofolio orang yang seperti apa. Gitu. Tapi gambaran sederhananya seperti itu. Manufaktur itu ya ngomongin soal teknologi, equipment, people management, kemudian juga masalah
sistem manajemen dan sebagainya. Nah, dari sana kemudian kita bisa menyusun cover letter yang baik, bisa menyusun CV yang baik, supaya bisa jadi shortlisted orang yang bisa lolos ke di antara sekian banyak pelamar. Itu mungkin, Pak. Oke, terima kasih Pak Fauzan. Jadi kalau bisa saya tambahkan tentang manufaktur, portfolio manufaktur. Kalau anak TI, kita kalau ilmu manufaktur, kita kalah sama anak teknik manufaktur. Kalah, sama anak mesin kita kalah. Kalau manufakturnya bidangnya elektronika, kita kalah sama anak elektro. Makanya di TI kita tidak belajar khusus pemesinan, elektronika. Kalau soal ke obat, kita kalah sama anak tekim, teknik kimia. Makanya di TI itu kita belajarnya adalah sistem manufaktur. Jadi bukan manufaktur, tapi sistem manufaktur. Sistemnya yang kita pelajari. Sehingga kita bisa melihat, kita bisa kemana saja gitu akhirnya. Jadi kan ada yang bilang kalau anak mesin pergi ke pabrik yang dilihat apa? Mesinnya. Anak elektro kalau pergi ke pabrik yang dilihatnya apa? Gardu. Anak sipil yang dilihat pergi ke pabrik apa? Bangunannya. Anak teknik lingkungan kalau pergi ke pabrik yang dilihat apa? Pengolahan limbah. Anak TI yang dilihat apa? Kalau dia pergi ke pabrik, yang dilihatnya apa? Yang dilihatnya adalah sistem. Jadi itu yang kita pelajari di TI. Jadi kita tidak fokus kepada satu teknik manufaktur saja, tapi kita berfokus pada sistem manufaktur. Sehingga kita bisa kemana-mana. Oke, kita lanjutkan. Ada yang raising hand, ini dari panelis. Pak Melki Hamdani, silakan Pak Melki. Siap. Baik, terima kasih Pak Dr. Ferry. Menarik sekali yang sorry ya, saya nggak nampilin wajah karena lagi not in good situation. Jadi saya waktu jadi pegawai ya, saya banyak bertentangan dengan direct leader kah atau pimpinan di cabang itu kah, karena beberapa itu persoalan ide saya. Saya kan marketing dulu 6 tahun di perbankan di 3 bank waktu itu. Jadi selalu ini dengan direct leader, manajer kah, manajer langsung kah, atau pimpinan cabang kah. Nah, di sana yang saya pengen coba tampilkan adalah critical thinking saya tentang sebuah produk yang bagaimana harus kita nge-sell-nya kepada customer. Nah, ini selalu bertentangan. Saya nggak tahu nih, apakah supervisor saya atau direct leader saya itu merasa saya sebagai ancaman bagi dia. Nah, bagaimana menurut Fauzan ini yang sudah menjabat pada level yang lebih tinggi melihat fenomena pegawai yang seperti saya, yang suka menyampaikan, walaupun misalkan dalam meeting ya, nah, menyampaikan idenya dengan straight to the point, bukan berarti kasar atau unpolite ya. Nah, kira-kira orang-orang seperti saya ini juga bisa gambarin bagi mahasiswa yang lagi kuliah atau alumni yang belum dapat pekerjaan. Bisakah mereka menembus level-level seperti manajer kah? Karena faktor like and dislike, saya merasa waktu itu sangat terasa sekali atmosfernya. Nah, kalau saya di sini, waktu di Australia, saya kerja di sebuah perusahaan retail. 3 bulan saya bekerja, saya langsung mendapat tawaran untuk deputy manager, dan saya tolak. Karena saya tahu banyak hal menjadi concern saya untuk menjadi deputy manager di perusahaan itu. Tapi mereka melihat critical thinking yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan selama di Indonesia, itu sama dengan perusahaan yang di sini, tapi mereka lebih mengapresiasi, bukan menolak saya, dan bukan mengusahakan posisi saya tidak bisa naik, seperti di Indonesia. Nah, apakah di top level manajemen juga seperti ini? Sama halnya dulu waktu saya mahasiswa, saya coba lamar semua posisi sebagai asisten di lab, dan semua ditolak. Barangkali karena saya nggak capable. Jadi, seberapa besar faktor like and dislike untuk menentukan tipikal orang-orang seperti saya ini? Thank you.
Oke, yang terakhir itu berarti pertanyaannya. Saya menunggu-nunggu itu. Silakan Pak Fauzan. Siap. Mungkin saya elaborasi sama dua pertanyaan terakhir di chat dari Rahmi sama Tessa, karena ini dua pertanyaannya juga menarik. Saya coba jawab sekalian sama pertanyaannya Melki. Kalau to be honest, usia faktor like and dislike itu cukup berpengaruh dalam menentukan sesuatu gitu. Namun sebenarnya kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah cukup mapan, kita punya alat bantu untuk itu gitu. Jadi kita punya tools untuk menentukan seberapa baik kinerjanya seseorang. Kalau di Astra sendiri, contohnya kita punya konsep 360 derajat, penilaian 360 derajat. Dalam artian si karyawan akan menilai dirinya sendiri, atasan langsungnya akan menilai dirinya sendiri, sama HR itu akan menilai si karyawannya. Nah, dan kita tidak bisa menafikan dimanapun, mau di Indonesia ataupun di luar, yang namanya office politics itu pasti ada. Mau di kampus kayak, mau di perusahaan swasta kayak, mau di BUMN kayak, mau di mana di sini sebenarnya juga mengajak kita semua untuk bisa memahami sebenarnya atasan tipikal orang yang kayak gimana gitu. Dan paling gampang melawan tipikal atasan yang subjektif, biasanya kalau di kita di Astra itu ada 4 basic mentality, salah satunya itu adalah fact and data. Ketika kita bawa fakta, ketika kita bawa data yang lengkap, maka subjektivitas itu akan berkurang. Dan yang namanya subjektivitas, tools-tools yang dibangun untuk memperkecil subjektivitas pun itu adalah tools-tools yang isinya semuanya fakta dan data. Misalkan kenapa performance akhir tahun seorang karyawan itu dinilai jelek, pasti ketika atasannya subjektif bisa dilawan dengan data-data dari HR. Oh, absensinya oke. Ide-ide inovasinya oke. Kemudian secara target hariannya pun tercapai. Nah, itu adalah salah satu langkah untuk bisa menghadapi tipikal atasan yang tingkat subjektivitasnya tinggi. Jadi bicara kalian yang dua tadi, saya share satu slide. Di dua pertanyaan terakhir itu bicara gimana ya, kita sampai hari ini belum ngerti nih, 10 tahun lagi saya mau jadi apa, kemudian motivasi saya apa, dan sebagainya. Sederhananya kalau kita ngomongin orang, basicnya ada 3 komponen. Yang pertama itu passion, yang kedua itu money, yang ketiga itu skill. Kita akan berada di posisi yang luar biasa enak ketika passion-nya kita itu dapat, skill-nya kita memang di sana dan menghasilkan uang gitu. Misalkan kalau kayak sekarang orang yang hobinya main game, skill main gamenya juga oke, dan dari sana dia bisa dapetin duit gitu. Nah, itu adalah karir sweet spot bahasanya gitu. Nah, menyambung pertanyaan Melki sama 2 pertanyaan tadi, poin paling beririsan di sini adalah masalah passion. Karena kalau ngomongin skill itu kita bisa cari. Tapi yang namanya passion itu biasanya sudah terbangun dari apa yang kita alami, dari apa yang kita senangi, dari mungkin bahkan dari zaman kecil karena satu peristiwa sehingga memunculkan kita, oh saya hobinya jadi ngedesain desain kreatif nih. Karena dari kecil itu mungkin diajarinnya atau interaksinya sama orang tua atau sama orang terdekat yang memang hobinya ngedesain gitu. Nah, passion ini yang mungkin terkadang terlupakan, khususnya kalau di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu contohnya saya bawa ke diri saya sendiri. Saya IPA, adik saya milih IPS gitu.
Saya itu sampai dipanggil pulang ke Padang untuk nasehatin adik sama orang tua gara-gara dia maunya masuk IPS. Padahal passionnya dia di sana. Gitu. Dan jawaban saya ke orang tua adalah, karena yang menjalani hidup adalah dia, daripada kita paksa di IPA, toh juga nggak akan baik ke depannya. Gitu. Begitu selesai SMA, dia milihnya desain grafis gitu. Dan itu di luar kebiasaan. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang mungkin kalau di luar negeri, Melki yang mungkin sudah merasakan di Australia sana sangat-sangat berbeda. How kita treat anak-anak kita untuk bisa nemuin passion-nya. Poin pentingnya adalah kita coba gali lagi. Yang hari ini kita jalanin seberapa nyaman sih? Kalau seandainya kita bangun pagi-pagi, kemudian dengan tersenyum dan bersemangat, siap untuk melakukan sesuatu, bisa jadi itu adalah passion-nya kita gitu. Tapi kalau ketemu OR kok ya males-malesan dan sebagainya di luar faktor dosen ya. Bahkan kalau dosennya strength sekalipun, killer sekalipun, kalau misalkan memang itu passion-nya kita, ya kita akan menjalani itu dengan senang. Nah, itu salah satu ciri-cirinya. Dan saya paling sering bertanya, karena saya juga beberapa kali diminta handle mahasiswa yang magang di kantor, mau itu lokal, mau itu dari luar negeri, hal pertama yang saya tanyain ke teman-teman adalah, how do you see yourself in the next 10 years? Dan semuanya gelagapan. Mau itu tamatan dari kuliah di universitas luar negeri, mau itu universitas ternama di Indonesia gitu. Ketika ditanyain, kamu 10 tahun lagi ngebayangin apa sih? Kenapa kok ngambil magang itu di sini? Apa yang kamu cari? Kamu kalau cuma sekedar nyari nilai, yang nggak ada gunanya gitu. Kamu akan bisa manfaatin 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan kamu di sini, kalau kamu tahu 10 tahun lagi kamu mau ngapain. Kamu mau jadi business owner, maka datang ke sini untuk mencuri ide-ide yang baik. Gimana sih menggali produk-produk yang kreatif, cara berpikirnya kayak gimana, terus ngatur orang di bawah itu kayak gimana gitu. Kalau mau jadi business owner, nggak bisa ngatur orang, nggak akan bisa gitu. Kalau mau jadi akademisi, gali yang sesuai sama teoritisnya. Konsepnya just in time secara teori dipelajarin, tetapi aktualnya kayak gimana gitu. Nah, mungkin butuh waktu untuk mempertanyakan diri kita 10 tahun ke depan, kita maunya jadi orang yang kayak gimana. Itu akan sangat-sangat menentukan seberapa sering kita bergonta-ganti karir, seberapa sering kita ngambil kursus ini, kursus itu, dan sebagainya. Jangan sampai nanti setelah kita menjalani sekian lama, baru kita kemudian passion saya ternyata di sini ya. Dan kita udah menghabiskan waktu cukup panjang untuk melakukan hal-hal yang nggak kita suka. Itu aja mungkin, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan ada yang mau didiskusikan lebih lanjut, silahkan bisa follow LinkedIn saya, kita bisa diskusi di sana, atau bisa chat saya secara langsung. Oke, terima kasih Pak Fauzan. Ini masih kita buka atau kita, gimana Pak Ade? Sebenarnya tergantung Pak Fauzan ya. Satu pertanyaan boleh? Oke, saya kasih kesempatan 1 pertanyaan, tapi bukan dari chat window. Dari panelis ada yang bertanya, alumni, silahkan. Ada yang bertanya, panelis? Tidak ada dari panelis. Halo? Oke. Mungkin dari saya aja Pak Fauzan. Saya nggak tahu ini ya. Ini pengalaman saya share saja ya. Saya melihat pada saat ini saya diminta jadi moderator untuk sesi ini. Ini tentang personal branding dan how to sell yourself. Saya ada dari beberapa artikel yang saya baca itu, mereka menunjukkan bahwa kemampuan storytelling itu sangat penting. Kemampuan untuk bercerita, untuk bercerita, menceritakan tentang diri kita kepada orang lain itu sangat penting gitu. Tapi yang saya lihat sekarang, saya sebagai mahasiswa ya, karena sebagai dosen ya, mahasiswa saya kan itu generasi Z ya, katanya kan, generasi Z. Mereka ini, saya melihat mereka ini agak apa ya, untuk diskusi itu mereka, saya nggak tahu, mungkin saya harap penilaian saya salah gitu. Diajak untuk berdiskusi itu mereka agak, ya pahamlah agak seperti apa gitu saya masukkan. Tapi pada saat di dunia, di media sosial mereka hebohnya minta ampun Pak. Ya,
Mereka hebohnya minta ampun. Dan kita bisa lihat di sini pada saat kita webinar ini, begitu banyak pertanyaan yang muncul lewat chat window, tapi hanya berapa orang saja yang berani bertanya dan memunculkan wajah dan suaranya. Nah, gimana sih kami dari sisi, mungkin Pak Fauzan melihatnya dari sisi praktisi, bagaimana kita bisa membangun kemampuan storytelling anak-anak ini sehingga bisa mereka mengungkapkan ide, mengungkapkan siapa diri mereka, dan beraninya bukan hanya di sosial media dan di chat window gitu, Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak Ferry. Ini luar biasa menarik dan menurut saya juga satu handicap-nya kita saat ini. Gitu. Saya sering bertanya ke subordinat saya, itu apa sih yang membedakan zaman kuliah sama waktu kita sudah bekerja? Gitu. Salah satu yang paling membedakan adalah kalau zaman kuliah kita masih bisa dapat nilai A asal praktikum kita baik, kemudian ujian kita baik. Tanpa banyak berbicara pun oke gitu. Dan semuanya biasanya sudah terjadwal. Bulan Juni minggu ketiga kita mulai UAS ya. Gitu. Kemudian jadwalnya tes segini ya. Nah, sementara kalau di dunia kerja kita nggak punya momen evaluasi yang benar-benar fix. Dan sebagian besar evaluasi itu dilakukan ketika kita melakukan presentasi atau ketika kita berinteraksi sama atasan. Dan hari ini, walaupun kondisinya new normal, bahkan ketika kita menggunakan Zoom pun akan sangat-sangat tidak nyaman untuk atasan menilai ketika laporan itu diketik di WhatsApp. Kenapa kemudian platform video call itu paling banyak sekarang? Karena nggak bisa diwakili. Laporan tertulis itu tidak bisa mewakili penilaian terhadap personalnya. Kalau penilaian terhadap result pekerjaannya oke. Bisa aja kita melaporkan hasil kerja yang dilakukan sama orang lain. Tapi begitu dikonfront secara video call atau secara langsung, ditanyain ini, itu, dan sebagainya, kita nggak bisa jawab. Makanya saya sangat-sangat setuju bahwa kemampuan storytelling itu sangat penting. Dan orang-orang yang bisa punya karir yang bagus adalah orang-orang yang mampu untuk menyampaikan ide-idenya, mampu tampil, punya rasa percaya diri yang cukup baik, cukup tinggi, dan bisa menyampaikan ide-ide tersebut dengan mudah sehingga orang yang mendengarkan itu bisa mengerti. Ada banyak kasus yang mungkin kita bisa lihat dia punya ide yang bagus gitu, tapi karena nggak bisa menyajikan, akhirnya nggak dibeli gitu produknya. Kemudian selisih 1 tahun kemudian ada orang lain yang menyampaikan ide yang mungkin 90% mirip, tapi gaya berbicaranya beda, cara penyampaiannya beda, produknya yang kemudian akan dibeli gitu. Nah, ya ini mungkin juga pesan ke teman-teman semua bahwa tadi juga sempat ada yang nanya, saya ingat seberapa tinggi nilai jual teknik industri UNAN di luaran sana gitu. Kalau saya berbicara ini sih sebenarnya kita nggak bicara alma mater ya. Hari ini itu ya alhamdulillah bisa mewakili teknik industri UNAN di salah satu anak perusahaannya Astra. Kalau di manufakturnya hari ini cuma ada 9 general manager, salah satunya anak UNAN gitu. Sisanya anak ITB sama anak UGM. Gitu. Artinya kita nggak kalah gitu. Selagi kita memang bisa pegang personal branding kita oke, kita bisa konsisten seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa genuine, kita bisa fokus, dan kita live our brand, maka mau dari tamatan apapun kita, bahkan kita nggak tamat dari kampus sekalipun, kalau kita memang punya personal brand yang baik, itu kita akan bisa jadi sosok manusia yang bermanfaat, sosok manusia yang menginspirasi banyak orang. Mungkin itu Pak Ferry. Jadi luar biasa penting sebenarnya kemampuan storytelling dan keberanian untuk menyampaikan secara langsung. Oke. Saya rasa sudah cukup banyak ya. Jadi pertanyaan yang tidak terjawab mungkin sudah disampaikan oleh Pak Fauzan tadi. Kita bisa berkomunikasi dengan Pak Fauzan dengan banyak media, dengan sosial media tentunya. Saya rasa saya tutup sesi tanya jawab ini. Saya kembalikan kepada panitia, kepada Pak Ade. Ya,
Terima kasih kepada kedua pemateri, kepada Uni Elvi Korina. Jadi Uni itu panggilannya Uni Kori ya. Jadi dia sampaikan melalui WA tadi. Terima kasih atas undangannya. Dan beliau juga pesan tadi mungkin kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, kita akan coba jawab melalui WA katanya seperti yang sebelum-sebelumnya. Tapi di seri sebelumnya alhamdulillah itu terjawab semua. Saya juga akan cek nanti apakah ada pertanyaan yang belum terjawab atau belum. Kita akan coba jawab dan disampaikan melalui jalur-jalur yang sesuai nanti. Kemudian terima kasih kepada Bapak Fauzan Dias sudah menyempatkan waktunya, dan juga ini Bapak Ferry Afrinaldi sebagai moderator. Terima kasih atas waktunya juga kepada seluruh peserta. Mungkin dari Pak John ada yang mau disampaikan? Sedikit saja, terima kasih kepada saudari Elvi tadi, kemudian juga saudara Fauzan ya, atas waktunya yang sudah diberikan berbagi dengan adik-adik semua, dan juga semua rekan-rekan alumni, terkhusus kepada Ketua Industri. Terima kasih Aan atas waktunya untuk kita selalu berbagi kepada adik-adik mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seluruh peserta yang sudah bertanya, insya Allah kita juga akan kita rapel ya. Kemarin juga di sesi 3 juga belum kita distribusikan hadiahnya. Insya Allah kita akan kita rapel dengan seri keempat. Di seri kelima mungkin sepertinya kita akan bertemu di Sabtu depannya lagi ya kayaknya ya. Karena hari Jumat itu hari Raya Idul Fitri. Idul Adha. Idul Adha. Mungkin mewakili seluruh pengurus Ketua Industri. Kebetulan ini juga ada ketua. Kita persilakan mungkin ketua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ferry, terima kasih banyak atas supportnya selama ini. Sudah berjalan 4 sesi dan rasanya nggak rugi ya mahasiswa untuk join. Di samping mendapatkan ilmu, cara bikin CV salah satunya yang paling praktikal ya, bikin CV, kemudian cara ngejual diri sendiri gitu ya. Plus dapat hadiah juga gitu. Jadi ya untuk 4 sesi berikutnya kami minta kepada adik-adik sekalian, luangkanlah waktunya 2 jam saja ya. Kita juga udah ada di 2 platform, di Zoom dan di YouTube Live. Jadi silakan saja untuk join. Mudah-mudahan di 4 berikutnya lebih menarik, karena kita juga punya topik-topik yang nggak kalah serunya ya dibanding 4 sebelumnya. Terima kasih atas kehadirannya Pak Ferry, Pak John, sekali lagi teman-teman alumni. Terima kasih. Udah Uni alumni, terima kasih sudah join. Mudah-mudahan di sesi berikutnya kita bisa lebih ramai lagi ya. At least kita ada 200 sampai 300. Nah, mungkin bisa lebih seru diskusi kita. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Ade. Silakan, Deh. Terima kasih semua. Sekian acara kita pada hari ini. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ferry, Pak John, Pak Ade. Yuk, sama-sama Pak Fauzan. Pak Fauzan. Izin live ya. Oke, makasih semuanya. Terima kasih Pak Dubuti. Ri, Audrey ya. Oke, siap Pak, sama-sama. Oke, makasih Ade, Mbak Daan, semuanya tuh ada Wiki, Bayu. Pak John yang bisa end webinar ini, Pak John host sekarang, saya set. Iya. Saya nggak bisa, saya juga bisa lihat. Pak John ada nyimpan rekaman Pak John? Yang series 1 dan 3? 1, 3 ada, cuma yang ini kan terputus tadi ya. Ya, ini tadi yang ini tadi ada record tadi, tapi agak telat juga sekitar 5-10 menit tadi. Ini bagus yang hari ini manfaatnya banyak nih buat mahasiswa yang hari ini kayaknya. Yang 2 minggu lagi apa topiknya deh? Belum fix. Belum fix. Ya, ada rencana yang minggu depan itu. Gimana bagusnya ya Pak Jan? Nanti lewat di grup aja mungkin ya.
Di grup sajalah ya. Ya, di grup aja nanti. Kawan Ade itu enggak, Edi? Itu nanti soal. Oke, siap deh. Ya, izin live dulu, Pak Jon, Ade semua. Ya. Oke, ya sama-sama semua. Yuk, terima kasih. Thank you, Bos. Pak Haji.